Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Tadi malam ini digelar debat kedua pemilihan kepala daerah di Jakarta, di Beach City International Stadium Jakarta dengan mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Visi misi dan program kerja ketiga pasangan calon yang akan berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diuji terkait tema dalam debat kali ini dengan melibatkan 7 panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang. Ketiga paslon, Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Pangrekun Wardana, Pramono Anung Rano Karno diharapkan memaparkan program 5 tahun ke depan ya saat Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara dan akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Dalam sejarahnya Jakarta merupakan magnet bagi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Namun pengangguran, kemiskinan, harga bahan pokok, dan pertumbuhan ekonomi bisa dibilang menjadi beberapa persoalan yang masih harus dicari cara penanggulangannya. Baik. Ya, tidak hanya yang komentar kita berdua, Ti. Netizen juga banyak yang debat kedua berkomentar. juga dikomentar oleh netizen nih. Ya, makanya pagi ini kita melibatkan masing-masing tim pasangan calon. Ya. Dan juga kita akan mendengarkan data yang akan disampaikan oleh Indikator Indonesia. Ada Mbak Rustika Herlambang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rustika. Mbak Rustika sehat ya? Sehat. Data masih masuk pagi ini masih rame? Masih rame. Masih rame. Oke, Mas Masih Aris fresh Setiawan Jodi juga. apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah Selamat pagi, baik. Mas Aris. Selamat pagi. Ada Salam juga- Jakarta menyala. Menyala. Ada juga Bang Fahrudin. Muhtar, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Oke, ini Bu Siti Fadila Supari udah join? Nampaknya sudah join juga bersama kami. Selamat pagi, Bu Siti Fadila. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Mas Aris, Mbak Rati. Pagi. Pagi. Pagi, Bu. Baik. Oke, ini kalau kita melihat debat semalam seru ya. Seru. Tapi serunya juga di media sosial. Lebih baik mencermati dulu nggak sih apa yang Dengerin dulu menjadi nih. perbincangan Biar hangat nanti di media Aris, sosial. Bang Fahrudin sama Bisa Bu Siti juga bisa komentar. komentari. Ya, jadi kita bicara based on data. Based on Tadi data. malam jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jadi saat debat ya. Pada saat debat itu terdapat sebesar hampir 13.000 unggahan di media sosial dari 5 platform. Dan kemudian engagementnya sebesar 72.000. Wow. Lumayan sih gitu. Trafficnya cukup ya. Trafficnya cukup lumayan gitu, walaupun agak menurun dibandingkan Debat debat pertama lalu Debat pertama gitu. lalu ya. Dan situasi di media sosial itu memang terlihat lebih santuy gitu ya, Santuy? lebih santuy dan juga Beda yang pertama, beda. ya, dan lebih santuy dan lebih banyak mengeksplorasi sesuatu yang riang gembira gitu memang. Gitu. Walaupun debat-debatnya agak pedas-pedas juga. Agak pedas-pedas sebenarnya. agak pedes-pedes juga Ada gitu. pasangan yang julid loh. Oh iya pasti. Nah mungkin kita juga bisa lihat di data ya. Sebenarnya kalau kita tanya tadi malam itu siapa yang menang debat? Udah boleh belum? Oh ya boleh dong. boleh. Kan ini Boleh. menurut Udah lewat netizen. debatnya kan? Iya. Menurut netizen versi kan? netizen, siapa yang menang debat? Paling megang semalam Baik, ya. baik. Dengan data time frame dari jam 7 malam sampai jam 11 malam tadi, Siapa? ternyata yang menang debat baik secara exposure, Ah. secara Aris ketawa-tawa engagement, aja Aris tadi. dan juga secara polarisasi netizen. Jadi Iya. di social network ternyata Pramono Anung memenangkan debat Oh. kali ini. Pantas senyum-senyum ketawa-ketawa. Iya. Apa faktornya sebenarnya? Jadi Pramono Rano itu kalau dari postingan itu ada 3.469 dengan Oke. engagement sebesar 25.970 gitu ya. Nah, kenapa dia mendapatkan atensi paling besar? Kenapa Karena netizen itu memberikan apresiasi pada Pram sama Rano yang dianggap katanya nih cukup matang dan lugas dalam menjawab. Oke. Kemudian pernyataan Pram dianggap lebih lugas. Netizen juga tersentuh pada pengalaman gitu ya, belusukan Pram untuk mengeksplorasi Jakarta sehingga paham masalahnya dan juga bisa memberikan solusinya gitu. Oke. Terus kemudian kenapa dia rame juga karena pertanyaan yang menohok soal Disneyland. Oh. Disneyland. Oke. Disneyland. Itu juga di- mendapatkan atensi. Oke. Kenapa begitu? Karena sebelumnya memang netizen itu sudah rame ngomong soal Disneyland. Disneyland ini. Itu yang sebenarnya agak memecah suara di kelompok anak abah sih gitu. Oke. Terus kemudian juga apa yang membuat itu tinggi lagi karena adanya kehadiran figur-figur tertentu. Katanya sih ada rapper gitu ya. Gitu. Nah, terus sama Ada juga rapper di kubu mana? dari Pramono. yang Yonglek. kubunya ya. Kubunya betul. Pramono Rano. Pramono Rano. Hadir saat dan debat juga- kemarin berarti? Betul sekali Oh, gitu. oke. Terus kemudian itulah yang membuat perhatian pada Pramono jadi
tinggi besar. gitu, betul. Oke. Nah, secara sentimen dan sentimen engagement juga Oke. ternyata Pramono Anung juga mendapatkan sentimen engagement negatifnya paling kecil juga. Negatif paling kecil. Positifnya berapa besar Betul tuh, Mbak? gitu. Jadi kenapa isunya 9% secara engagement itu termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan dua paslon yang Dua lain paslon yang gitu. lain. Oh, oke. Dan memang lebih pada netizen itu fokus pada bagaimana Pram memasak gitu. RK gitu. Ya, Oh, oke. oke. Terus emosinya juga menarik karena emosinya Pram itu berbeda dengan emosinya ke Darmakun dan juga kepada Ridho. RK. RK gitu. Kenapa? Karena emosinya itu lebih didominasi oleh anticipation. Anticipation itu adalah dukungan. Yuk kita rame-rame datang ke lokasi debat. Kemudian juga program-program soal sarapan gratis, soal program laktasi, janji-janji untuk menggratiskan wisata. Nah itu kalau terkait dengan Pramono gitu. Dan kita bisa lihat betapa dari waktu ke waktu itu situasinya sangat dinamis sekali gitu. Oke. Ridwan Kamil dan Dharma apa menurut lu? Suswono, ya betul. Itu dia nomor 2 ada 2.219 postingan dengan engagement sebesar 21.150. Di Jadi bawah pasti Pramono. sebentar lagi pasti RK udah menang. Kenapa gitu? Karena ada karakter. Jadi ini kan sampai tadi malam Trennya gitu ya? trennya begitu. Terus nanti besok pasti akan rame. Pasti udah berubah Kenapa rame? Karena memang postingan ini paling banyak dia ada di platformnya tuh Twitter. Twitter. Oh, iya. Gitu. Terus Jadi kemudian diresponin agak lama gitu agak gimana? enggak, jadi kalau di Twitter itu biasanya karakternya itu dia cepet dan kemudian kritik itu cukup banyak, itu sebabnya engagementnya besar. Tapi postingan di Instagram itu mendapatkan atensi paling besar dibandingkan dengan postingan di Twitter. Potensi gitu. besar untuk Instagram itu dia biasanya lebih bicara terkait sama program-program itu seperti apa, informasi gitu. Terus kemudian disertai dengan visual itu ternyata justru jauh lebih menarik netizen dibandingkan dengan kritik-kritik yang dikemas secara lugas dalam tanda petik di postingan Twitter. Nah, kemudian kalau bicara soal Ridwan Kamil, apa sih yang menarik itu netizen sangat happy banget sama slide yang digunakan sama Ridwan Kamil yang katanya semuanya AI. Nah, gitu. Terus kemudian juga soal pantun. Nah, Pantun. Iya, Iya, iya. iya. Dua Kok hal bisa ya dalam menjelaskan ada pantun di tengah-tengahnya gitu? ya betul. Nah itulah yang membuat situasi di netizen itu dia sangat happy sama Ridwan Kamil karena dia menjadi salah satu figur yang dianggap inovatif gitu ya. Dan interaktif ada juga kejutan mungkin ya. dan interaktif lah seperti itu. Nah kemudian beberapa hal yang menjadi atensi netizen adalah soal makan gratis gitu. Jadi itu adalah satu hal yang paling banyak direspon oleh netizen. Makan yang mana dulu nih? Kan netizen cuma makan gratis saja ya? Iya, netizen itu sangat fokus sama yang namanya gratis. Gratis. Nah gitu. Kemudian juga soal klarifikasi, soal pernyataan Dharma Jabar menjadi miskin pasca pandemi, itu juga menjadi itu. Dan terakhir Saya suruh adalah baca lagi ya, lihat datanya gitu ya? Disneyland gitu yang kontroversial dan juga pemimpin yang berimajinasi gitu. Jadi netizen itu menganggap bahwa RK harus bisa membedakan antara janji politik, Sama program politik dengan imajinasi gitu. Oke. Nah itulah yang mengakibatkan kenapa sentimen negatif yang ditujukan kepada RK cukup tinggi karena tinggi ya? ada dua hal. Terpaut juga dengan statement yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari isu terbesar itu ternyata statement Pak Suswono soal janda sama soal Nabi itu masih mendapatkan atensi paling besar selain Disneyland gitu. Oke. Nah emosinya lebih trust karena mereka mendukung RK terkait sama inovasi yang digunakan yakni Hmm. soal slate AI. Oke. Nah biar itu satu lagi Dharma. Dharma Kun lebih banyak pembicaraan memang berasal dari akun-akun media. Jadi netizen itu lebih banyak fokus pada apa saja sih aktivitas Artinya kalau di program-program. medsos Betul, masih sangat kurang Masih gitu. sangat kurang. Jadi pernyataan Dharma atau Kun itu memang masih kurang banyak diatensi oleh Menyorot, netizen. oke. Betul gitu. Tapi Nah, rata-rata seperti apa Mbak gambarannya? Nah, kalau program yang paling banyak mendapat atensi netizen dari Dharma itu adalah statement terkait getuk tular adab. Iya, Nah, itu iya. kan terus-menerus gitu Iya. kan. Getok ya, bukan Betul. Oh, getok. getok. Kalau Getok, getok makanan. ya. Ini getok. Oh ini getok. 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 Bukan getuk Secara ya. bahasa Indonesia. Enggak, tapi Pak Dharma nyebutnya apa? Getuk kan? Ya Anda jangan ada ganti. Ini punyanya Pak Dharma. Ini kan bahasa Indonesia. Hah? Ya, kan. Tapi kan dari Anda belum berhak loh Mas Aris. Kita tanya Bu Siti Tunggu Fadila dulu. loh nanti loh. Masih Sabar ada dulu soal Mas Aris, batas. sabar. Jadi terkait getuk tular itu ya. Betul. Terus kemudian soal batas usia kerja gitu, memberikan BPJS kesehatan dan daun katuk
Nah, itu adalah Ibu. isu yang paling banyak ditujukan kepada Darmakun. Ada 628 postingan dengan engagement 6.225. Oke. Memang ada sedikit. Oke. Yep. Baik, kita dengar nanti. Ini saatnya kesempatan untuk Bang Fahrudin, Mas Aris, dan juga Prof. Siti Fadila untuk mengomentari ya. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi.